Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat? Bapak doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Fanoval. Hari ini kita akan belajar tematik 5F. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai interaksi lingkungan dengan manusia. Manusia hidup di dalam lingkungan alam. Hubungan antar manusia dengan lingkungan alam bersifat saling mempengaruhi. Jika sumber daya alam dikelola manusia dengan tidak bijaksana, maka dapat menimbulkan kerusakan alam. Oleh karena itu, kegiatan manusia dalam mengolah lingkungan alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Hubungan atau interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua, interaksi yang mendominasi alam. Yang pertama, interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Nah, interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam adalah segala usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya nih, yang pertama, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang kedua, waktu berlayar menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca. Dan yang ketiga, menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Nah, itu interaksi yang menyesuaikan diri dalam. Jadi kondisional ya. Nah, untuk yang kedua, interaksi yang mendominasi alam. Nah, interaksi yang mendominasi alam merupakan usaha manusia untuk mengubah alam sehingga sesuai dengan yang dikehendakinya. Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, contohnya nih, yaitu manusia memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan untuk meningkatkan hasil pertanian. Nah, itu untuk interaksi yang mendominasi alam. Nah, selanjutnya ada dampak interaksi lingkungan dengan manusia. Dampak positif. Untuk dampak positifnya, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup, ketersediaan sumber daya kayu bagi generasi selanjutnya tetap terjaga, dan hutan tetap lestari sehingga ekosistem hutan tetap seimbang. Nah, itu untuk dampak positifnya. Untuk dampak negatifnya, untuk negatifnya, apabila sumber daya alam tidak dimanfaatkan secara bijaksana, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor, serta polusi udara. Nah, selanjutnya ada pembangunan nasional. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan merupakan salah satu wujud pembangunan sosial. Nah, pembangunan sosial merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan sosial di suatu negara yang dilakukan pemerintah disebut sebagai pembangunan nasional. Nah, pembangunan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perumahan, dan pemberantas kemiskinan. Nah, selain interaksi manusia dengan lingkungan, manusia juga melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Misalnya, interaksi kalian dengan orang tua di rumah. Sebagai anak, kalian memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban selain kalian diatur dalam undang-undang, juga diatur dalam Konvensi Hak Anak. Nah, apakah itu Konvensi Hak Anak? Nah, Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Nah, konvensi ini disahkan pada tahun 1990. Konvensi Hak Anak
merupakan perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Adapun hak-hak anak yang ada dalam Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut. Nah, ini poin-poinnya ya. Yang pertama adalah hak atas kebebasan sipil. Yang kedua, hak atas lingkungan keluarga. Yang ketiga, hak atas kesehatan. Yang keempat, hak atas pendidikan. Dan yang terakhir, hak atas perlindungan khusus. Nah, itulah poin-poin Konvensi Hak Anak ya. Nah, selain mendapatkan hak, seorang anak juga harus melaksanakan kewajibannya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Adapun kewajiban seorang siswa di lingkungan sekolah diantaranya, siswa harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolahnya. Nah, tanggung jawab. Selain sebagai anak, sebagai siswa, kalian juga merupakan seorang warga negara. Sudah pasti ya, seorang warga negara yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban kepada negaranya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Bentuk sikap perilaku warga negara yang mencerminkan sikap tanggung jawab diantaranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Nah, itu salah satu tanggung jawab ya. Nah, selanjutnya ada gambar bercerita. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, kalian pasti dan semua orang pasti memiliki cerita yang beragam. Cerita tersebut dapat kalian ceritakan dengan menggunakan gambar cerita. Nah, gambar cerita ini merupakan gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan. Gambar cerita dapat berupa gambar dengan keterangan tulisan berupa percakapan, ataupun dapat juga hanya berupa gambar yang melengkapi sebuah cerita. Nah, untuk fungsi gambar cerita, yang pertama itu memperjelas isi dan urutan peristiwa dalam suatu cerita. Yang kedua, menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita. Yang ketiga, menarik perhatian orang untuk membaca suatu cerita. Yang keempat, mempermudah anak memahami suatu cerita. Dan yang terakhir, memperindah tampilan suatu cerita. Nah, anak-anak, berikut adalah tugas-tugas untuk pertemuan kali ini. Kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Nah, baik anak-anak, pertemuan kali ini telah selesai. Tetap semangat, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.